Ya, selanjutnya Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki sesi pemaparan dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita. Kita sambut bersama Bapak Martin B. Chandra, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Novi. Terima kasih untuk MC yang luar biasa, Novi. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mohon izin karena kita tetap masih patuh pada prokes, saya mohon izin untuk melepas masker karena tadi pagi saya sudah melakukan tes usap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tadi saya ingat-ingat satu sapaan khas dari Cirebon itu, Priben Kabare. Betul ya? Betul ya, Pak Haji, betul ya, Pak Ketua ya? Priben Kabare. Nah, saya mau suasana di siang hari ini kita hype dulu, naik dulu. Priben Kabare. Luar biasa, terima kasih. Hanya itu kata bahasa Cirebon yang saya bisa, jadi saya ulang-ulang terus supaya saya ingat. Nah, tidak banyak sambutan yang saya ikuti dan saya hayati. Tadi saya luar biasa sekali, merasa bersyukur bisa punya kesempatan mendengar sambutan dari Ketua Apindo DPK Kota Cirebon dan juga Pak Sumanto dari Asisten Perekonomian ya. Luar biasa, sangat inspiratif Pak. Tadi Bapak hafal semua data dan satu hal yang saya kagum dari para pejabat utama Kota Cirebon ini, para beliau ini bersedia menemani kita di sini. Biasanya kalau pejabat sudah selesai buka acara, pulang. Tapi ini menunjukkan ada keseriusan yang luar biasa dari pejabat-pejabat utama Kota Cirebon, mewakili Bapak Wali Kota yang terhormat, untuk bisa mendengar banyak hal untuk mungkin menjadi bahan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang ada di Kota Cirebon. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya adalah Martin, saya adalah Wakil Sekretaris dari DPP Apindo Jawa Barat. Jadi Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada di hampir semua provinsi di Indonesia, di Jawa Barat ada di 27 kabupaten kota. Salam hangat dari Ketua Apindo, Ibu Ning Wahyu, untuk Bapak Ibu semua, juga rekan-rekan pengurus keluarga besar Apindo Jawa Barat yang ada di 26 kabupaten kota lainnya. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita juga, supaya mungkin mereka ada yang menyimak acara ini secara online. Juga di kesempatan yang luar biasa ini, saya juga merasa bersyukur bahwa ada keluarga besar Apindo Kota Cirebon di bawah pimpinan ketua kita yang luar biasa ini, Bapak Tikno. Saya panggilnya selalu Pak Haji Tikno, Pak Haji Sutikno, SHMH yang luar biasa. Tepuk tangan untuk tuan rumah yang luar biasa menyiapkan acara ini dengan sangat sempurna. Kita berharap insya Allah acara akan berjalan dengan lancar sampai di akhirnya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk untuk, sebelum kita memanggil narasumber, kita akan masuk kepada satu topik. Ini topiknya luar biasa di sini, kiat sukses menjadi pengusaha. Bapak Ibu, sejak revolusi industri dimulai itu sebelum tahun 1800, itu tadinya semua pekerjaan dilakukan oleh tenaga manusia atau hewan. Ya, setelah itu ada James Watt menemukan mesin listrik, mesin uap. Kita mulai ada teknologi mekanisasi di industri. Setelah itu tidak bisa direm itu. Tahun 1800 ditemukan apa? Setelah ditemukan mesin uap, ditemukan listrik. Itu sampai sekarang kita pakai listrik ya. Sekarang listrik pun sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Listrik membuat mekanisme di manufaktur dan industri itu juga berubah. Conveyor belt, mulai ada ban berjalan, mulai ada satu sistem yang baru lagi saat itu. Tapi sekarang kalau kita lihat pabrik seperti itu sudah kuno ya. Setelah itu muncul apa? Setelah listrik, 1960-an muncul satu hal yang menjadi cikal bakal dari apa yang Bapak Ibu sekarang pakai, yaitu apa? Komputer. Mulai masuk era komputasi, di mana semua perhitungan tidak dilakukan secara manual, tapi masuk ke satu alat yang disebut komputer. Penghitung, compute itu kan menghitung ya, jadi penghitung compute. Dan setelah itu kita masuk ke tahun 2011, di mana diperkenalkan satu istilah yang luar biasa, yaitu disebutnya industri apa? 4.0.
Nol. Nah, sekarang kita ada di industri 4.0. Jadi ada satu waktu itu ada satu expo di Hannover di Jerman, itu ada satu istilah baru bahwa sekarang manusia sudah masuk ke industri 4.0. Apa bedanya industri 4.0 dengan industri-industri sebelumnya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi belum tentu menyadari bahwa industri 4.0 tidak lepas dari alat yang setiap hari kita pegang. Apa nih? Gadget. Berapa jumlah penduduk dunia sekarang? Nah, kalau tahu dapat hadiah nih. Dunia 7,7 miliar. Bapak cuma beda 1,7 miliar, nggak apa-apa lah Pak. Sama Bapak kita kasih diskon. Ya, 7,7 miliar. Ada berapa sambungan telepon sekarang di dunia? Handphone. 7,7 miliar. Artinya secara singkat dapat kita asumsikan setiap penduduk di planet bumi ini memiliki sambungan seluler, sambungan mobile cellular connection. Seperti ini. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? 275 juta kira-kira sekarang. Berapa jumlah koneksi handphone yang ada di Indonesia? Dapat hadiah lagi nih kalau bisa dapat. 340 juta koneksi. Jadi koneksi handphone di negara ini lebih banyak dari orangnya. Ya iya, Pak Sumanto mungkin udah punya 3 handphone. Pak Trikno udah mungkin punya 7 line. Ya, yang ini buat urusan Apindo, ini buat bisnis dan lain-lain. Bapak Ibu mungkin masing-masing ada yang punya lebih dari 2 line. Jadi Indonesia ini kalau dibilang akan menjadi salah satu negara yang terkuat secara ekonomi di tahun 2050 itu bukan sekedar isapan jempol atau hayalan semata. Karena potensinya seperti yang tadi Pak Sumanto sudah sampaikan, betul sekali bahwa kita memiliki bonus demografik, kita memiliki kekuatan dan kita memiliki satu konsep yang jelas membangun dulu karakternya ya Pak ya, baru badannya. Dan kita sekarang sedang sama-sama membangun karakter, mengeluarkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar ya Bapak Ibu. Nah itu luar biasa sekali. Kita sekarang bisa lihat juga di sini bahwa semua hal yang menyangkut teknologi akan sangat berpengaruh pada perubahan konsep perekonomian dan tentunya di dalamnya ada bisnis. Kita lihat sekarang Bapak Ibu mudah sekali untuk mendapatkan informasi dari manapun Bapak Ibu ada, selama ada koneksi internet Bapak Ibu bisa tahu berita di belahan dunia manapun. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ada dalam satu momen, ada satu kesempatan yang luar biasa. Kiat sukses menjadi pengusaha. Kita tahu bahwa pengusaha itu, kalau saya pernah belajar satu kalimat itu dalam agama Islam luar biasa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi, betul ya Bapak Ibu ya, sesamanya ya. Nah, pengusaha itu adalah manusia yang seharusnya bermanfaat bagi sesamanya karena setidaknya menciptakan lapangan pekerjaan, membuat orang berpenghasilan, memiliki gaji dan lain sebagainya. Jadi kita akan masuk ke satu topik yang menarik dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum saya panggil, saya tanya dulu Bapak Ibu. Pasti semua sudah pernah ke Bandung, sudah pernah mengunjungi floating market belum? Siapa yang pernah ke floating market? Ada pasar terapung di tengah danau yang cukup besar. Saya ingin tahu berapa orang yang pernah ke floating market. Yang sudah pernah mengunjungi The Great Asia Africa, siapa orang? TGAA. Yang pernah ngelihat ada perusahaan susu besar di Lembang, The Farmhouse, siapa? Ini hampir semuanya ya sudah pernah. Dan Bapak Ibu tahu nggak kalau tiap weekend itu selalu Lembang tuh macet ya? Karena banyak orang berkunjung ke floating market, The Ranch ya, ke Farmhouse, ke The Great Asia Africa. Nah Bapak Ibu sadar nggak? Hampir 5 benua sekarang ada di Lembang. Tetangganya Cirebon nih, berarti ada di Kabupaten Bandung, tetangganya kota Cirebon juga. Yaitu di situ ada Asia, benua Asia. Ada benua Afrika karena ada satu tempat namanya The Great Asia Africa. Lantas ada Amerika karena ada The Ranch. Bapak Ibu bisa naik kuda sepuasnya di situ. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat suasana Eropa karena ada farmhouse. Di situ Bapak Ibu lihat ada bangunan bergaya Tudor, ada bangunan bergaya Eropa klasik. Tinggal satu nih, beliau ini belum menghadirkan
nuansa Australia, karena ada 5 benua ya di dunia ya. Nah, Australia mungkin nanti beliau ini akan impor kanguru untuk diternakan di Lembang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kanguru. Tanpa membuang waktu, kita panggil narasumber kita yang pertama, Bapak Peri Tristianto. Pak Peri, mari join bersama kita di sini. Terima kasih. Ini Pak Peri, inginnya kita bicaranya santai-santai aja. Bapak Ibu juga nanti bebas bertanya apapun kepada beliau. Tentunya yang konteksnya masih bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Yang kedua, setelah Pak Peri silakan duduk di sini. Iya, silakan Pak. Apa kabar Pak Peri? Baik ya, silakan Pak, duduknya di yang sudah disediakan mic. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu perlu belanja sesuatu, hari sudah petang, sudah malam, atau mau pagi, mau siang, mau sore. Kalau sekarang kita bilang, kita kebutuhan kan sudah tidak bisa dikira-kira kapanpun kita perlu. Ada satu tempat yang menyediakan hampir semuanya. Kalau orang bilang, Palu Gada, apa lu perlu, gue ada. Tempat itu nyaman, dilihat dari jauh terang, tempatnya bersih, lantas begitu kita masuk, ada sapaan khas yang bisa kita dengar. Ya, tempatnya namanya apa? Alfamart. Saya tidak mendapatkan pesan sponsor, boleh dicek ya. Tapi memang betul karena saya salah satu pelanggan dari Alfamart. Kita panggil direktur dari Alfamart yang juga ketua DPK Apindo DPP ya. Berarti karena provinsi betul. DPP Apindo DKI Jakarta, mohon maaf Pak Haji. Iya, kita panggil dengan hormat dan kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Haji Solihin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pak Haji silakan Pak Solihin. Apa kabar Pak? Ini keren nih Pak Haji. Ya. Nah, ada satu narasumber lagi sedang dalam perjalanan. Beliau akan bergabung mungkin di tengah-tengah acara. Pak Aditya dari DPN Apindo. Kita mulai saja perbincangan di siang hari ini menuju ke sore hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan tema di sini, wah ini saya lihat sponsornya luar biasa ya. Didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tepuk tangan untuk BPJS Ketenagakerjaan dulu. Alfamart. Iya, kita tepuk tangan untuk Alfamart. Pegadaian, juga tepuk tangan untuk Pegadaian. Bentani Hotel Residence, tepuk tangan untuk Bentani, tempat ini berarti ya, Hotel Bentani ya. Radar Cirebon, RCTV, dan Grage Group, serta Bapak Ibu semua kita beri tepuk tangan yang meriah, supaya kita semangat. Terima kasih. Kita awali dengan perbincangan bersama Pak Peri Tristianto. Pak Peri, santai-santai aja ya Pak ya.